Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fawaid karangan Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan atau faedah yang ke-38. Pada pembahasan sebelumnya, yakni pada faedah ke-37, sudah kita jelaskan mengenai hakikat tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang ketika bertawakal, dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pengaturan dia, pilihan dia dalam masalah penambahan nikmat atau menghindari kurangnya nikmat, mencari kesehatan atau menghindari penyakit, dan diiringi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah pula lah zat yang bisa melakukan segala upaya dan pengaturan bagi hambanya. Kemudian juga seorang hamba yang bertawakal juga punya keyakinan bahwa pengaturan Allah adalah lebih bagus daripada pengaturan seorang hamba itu terhadap dirinya sendiri. Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Allah lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dia daripada dirinya tersebut. Bahkan Allah lebih tulus, Allah lebih sayang, dan Allah lebih baik kepada seseorang tersebut atau kepada kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pada faedah yang ke-38 ini, yang intinya adalah mengenai ketenangan seorang hamba adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Fastaraha hina idin minal humumi wal ankadi wal hasarati." Maka seorang hamba yang punya keyakinan demikian, sebagaimana pada faedah sebelumnya, keyakinan tawakalnya sudah benar, maka dia akan merasakan ketenangan serta terlepas dari segala kesedihan, kegundahan, kesulitan hidup, dan juga penyesalan. Wa hamala kullahu wa hawaijahu wa masalihahu man la yubali bihamlihi wa la yuthkiluhu wa la yaktarithu biha fatawallaha dunahu. Karena apa? Karena hamba tersebut tadi telah menyerahkan semua kegundahan dia, kegalauan dia, kebutuhan dia, dan kemaslahatan dia kepada zat, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang tidak merasa terbebani, tidak peduli membawa beban seberat apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan terbebani dengan beban-beban yang dirasakan oleh seorang hamba ketika mengurus hambanya tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa arahu lutfahu wa birrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kelembutannya, kebaikannya, rahmat atau kasih sayangnya, dan juga perlakuan baiknya kepada
hambanya, min ghairi ta'bin minal abdi wala nasabin wala ihtimamin minhu li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaihi. Sementara hamba tersebut tidak perlu capek-capek, tidak perlu kelelahan, dan tidak perlu terlalu banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah tersebut. Li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaihi wa ja'alahu wahdahu hammahu. Karena apa? Hamba tersebut telah memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadikan Allah sebagai puncak cita-citanya atau asanya. Fasarafa anhu ihtimamahu bihawaijihi wa masalihi dunyahu wa faragha qalbahu minha. Dan dengan sebab keyakinan hamba tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hamba tersebut dari memikirkan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dan kemaslahatan dunia. Bahkan dia juga mengosongkan hatinya dari perkara-perkara tersebut. Fama atyaba aisyahu, maka alangkah nikmatnya kehidupan hamba yang demikian. Wama an'ama qalbahu, dan alangkah nikmat suasana yang ada dalam hatinya. Wa a'dhama sururahu wa farhahu, dan alangkah agung, alangkah besar kesenangan dan juga kebahagiaan hamba yang demikian. Wa in aba illa tadbirahu li nafsihi wa ikhtiyarahu laha wa ihtimamahu bihaddihi duna haqqi rabbih. Akan tetapi apabila ada hamba yang dia ingin mengatur urusan dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, bahkan hanya mementingkan kemauannya sendiri tanpa ihtimam, tanpa mengambil perhatian, tanpa mempedulikan hak Rabbi, tanpa memperhatikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, khalahu wa makhtarahu wa walla ma tawalla. Kalau demikian, maka niscaya Allah akan mengabaikan hamba tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan urusan hamba tersebut kepada dirinya, tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa akibatnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak menolong seorang hamba? Fahadarahul hammu wal ghammu wal haznu wan naqtu wal khawfu wat ta'abu wa kasful bali wa su'ul hal. Orang yang sudah tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akibatnya adalah muncul kepada hamba tersebut rasa resah, rasa gelisah, sedih, tidak merasakan kebahagiaan, al-khawf, rasa takut atau rasa cemas, at-ta'ab, kecapean, kelelahan, wa kasul bal wa su'ul hal, suasana hati yang tidak baik, kemudian juga keburukan yang ada pada dirinya, kondisinya sangat buruk. Fala qalba yasfu wala amala yazku, maka hamba tersebut itu akhirnya tidak memiliki hati yang bersih, suasana hatinya tidak bersih, amalannya tidak bersih, tidak suci. Wala amala yuhsal, dan tidak pula memiliki cita-cita yang tercapai, bisa digapai, karena dia mementingkan urusan dirinya sendiri tanpa mempedulikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala rahata yafuzu biha, demikian pula seorang hamba tersebut tidak bisa merasakan ketenangan yang akan dia gapai. Wala ladzatin yahna'u biha, demikian pula dia tidak bisa meraih kebahagiaan sebagaimana yang dia inginkan. Bal qad hila bainahu wa baina masratihi wa farhihi wa qurrati ainihi, bahkan hamba tersebut
dihalang-halangi atau terhalang antara dirinya dengan rasa kebahagiaan, rasa kegembiraan, dan juga penyejuk pandangan mata dia atau ketenangan hati dia. Fahuwa yakdahu fid dunya kadhal wahsyi. Padahal selama dia di dunia, hamba tersebut senantiasa berusaha, bersusah payah dalam mewujudkan seluruh keinginannya tersebut. Akan tapi karena tidak ditolong oleh Allah SWT, sudah diabaikan oleh Allah SWT, maka keinginan tersebut justru tidak akan tercapai. Wala yadfaru minha bi'amalin, cita-citanya tidak bisa dia gapai. Wala yatazawwadu minha lima'adin, dan akhirnya karena ketidakbenaran dia dalam melakukan perbuatan-perbuatan dia, melakukan cita-cita, kemudian upaya-upaya yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia fokus pada urusan-urusan dunia yang tidak ada harganya, kemudian dia tidak menyiapkan bekal dia. Wala yatazawwadu minha lima'adin, dia tidak menyiapkan bekal dia untuk akhiratnya dia, untuk tempat kembalinya di akhirat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat jauh berbeda antara seorang hamba yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang dia diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia hanya mementingkan urusan dia sendiri, tidak mempedulikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi hamba tersebut, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yakni tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang mentaati perintahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.